Hai, saya Onil. Berita yang lagi heboh tentang Baim menceritakan tentang istrinya yang melakukan perselingkuhan. Banyak cewek-cewek yang tidak terima kalau Paula itu dituduh selingkuh. Dan banyak cewek-cewek yang membela Paula dan mengatakan bahwa mereka tidak percaya kalau Paula itu selingkuh. Dan kita tidak tahu apakah benar Paula itu selingkuh atau tidak. Yang tahu hanya Paula dan Baim dan orang-orang yang di sekitar mereka yang mengetahui apakah benar Paula itu selingkuh atau tidak. Tapi saya tidak mau untuk membahas tentang urusan rumah tangga mereka. Saya ingin menjelaskan bahwa begini, banyak cewek-cewek yang merasa bahwa mereka lebih memilih Paula daripada Baim. Sebenarnya begini, kalian boleh membela orang, tapi jangan membabi buta. Kalian harus cerdas dalam berpikir. Kalian harus lihat siapa yang salah dan siapa yang benar. Mau itu lelaki ataupun wanita. Jangan karena hanya semata-mata dia wanita terus kalian membela wanita itu. Meskipun wanita itu salah, tapi kalian secara membabi buta membela wanita itu. Jangan seperti itu. Kalau orang itu salah, kamu harus katakan secara jujur orang itu salah. Kalau orang itu benar, kamu harus katakan orang itu benar secara jujur. Jangan karena dia berjenis kelamin wanita terus kalian mensupport wanita. Jangan sampai wanita yang kalian support ini adalah wanita yang salah. Jangan sampai lelaki yang kalian cela-cela ini adalah lelaki yang sesungguhnya benar. Saya tidak mengatakan bahwa Paula dan Baim itu benar atau tidak, ya, karena yang tahu hanya mereka saja. Kita sebagai netizen hanya bisa berkomentar. Yang saya mau jelaskan di sini bahwa perselingkuhan itu tidak dapat dibenarkan dalam penjelasan apapun itu. Meskipun kamu mau berdalih, mau pakai alibi bahwa seseorang itu, meskipun kamu mau pakai alibi bahwa seseorang itu pelit, bahwa seseorang begini, begitu, meskipun kamu pakai alasan itu, tapi kalau sudah dalam rumah tangga itu kamu sudah melakukan perselingkuhan, itu tetap kamu salah. Tidak akan bisa terbantahkan dan tidak akan bisa dibalas dengan alasan-alasan yang lain. Karena selingkuh tetap salah. Selingkuh itu tidak bisa dibela dalam hal apapun. Selingkuh itu tidak bisa dibela dengan alasan apapun itu. Kalau kamu sudah menikah terus kamu melakukan selingkuh, tetap salah. Tidak bisa dikatakan benar. Tidak bisa dibela dengan apapun itu. Perselingkuhan itu tidak bisa dibela dengan alasan apapun itu. Meskipun pasangan kamu ada kekurangannya, tetapi kamu tidak semerta-merta melakukan perselingkuhan. Kalau kamu melihat pasangan kamu dan kamu merasakan pasangan kamu ada kurangnya dan tidak sesuai dengan keinginan kamu, tidak sesuai dengan sesuatu yang kamu butuhkan dan tidak sesuai dengan seleranya kamu, terus kamu jangan mengambil keputusan untuk melakukan perselingkuhan dengan orang lain. Jangan kamu lakukan itu. Kalau kamu udah lakukan itu berarti kamu udah salah. Fix kamu udah salah, tidak bisa lagi dibela. Kamu tetap salah. Karena perselingkuhan itu tidak bisa ditawar-tawar, tetap salah. Dan perselingkuhan itu tidak bisa dibela. Dalam hal apapun itu tidak bisa dibela, tetap salah. Kalau kamu merasa bahwa pasangan kamu itu tidak sesuai dengan yang kamu inginkan, kamu harus berusaha untuk membangun komunikasi dengan pasangan kamu. Bahwa pasangan kamu harus memenuhi segala sesuatu yang kamu butuhkan. Jangan kamu langsung mencari kenyamanan ke orang lain. Jangan kamu mencari sesuatu yang kamu butuhkan kepada orang lain. Jangan kamu lakukan itu. Kalau kamu sudah melakukan itu berarti kamu salah. Dan ketika kamu sudah melakukan kesalahan itu dan ketika kamu sudah melakukan perselingkuhan, itu hal yang sangat fatal. Itu hal yang sangat salah. Tidak bisa dibela dalam hal apapun itu. Dan saya pengen memberitahu kepada cewek-cewek, jangan selalu berdalih bahwa si orang wanita selingkuh karena pasangannya pelit lah, itulah. Tidak bisa kamu pakai alasan itu. Karena perselingkuhan itu tidak bisa dibela dalam alasan apapun itu. Tidak bisa pakai alasan apapun itu. Perselingkuhan itu tidak dapat dibela dengan alasan apapun itu. Itu perselingkuhan sudah sangat fatal. Apalagi kamu sudah menikah, itu sangat fatal. Tidak bisa kamu bela dengan alasan apapun itu. Jadi, dan banyak cewek-cewek yang mengatakan bahwa itu tuh suaminya curhat di lawan jenis dan curhat ke banyak orang. Itu menurut saya itu sah-sah saja kalau dia menceritakan dan curhat kepada banyak orang, asalkan dia tidak melakukan perselingkuhan. Tetapi kalau kita sudah curhat sama lawan jenis terus kita melakukan perselingkuhan, itu salah. Dan kalau lelaki itu menceritakan sesuatu di lawan jenis, itu sah-sah saja menurut saya, asalkan orang yang diceritakan ini orang yang tepat, orang yang tidak suka bongkar-bongkar aib, orang yang tidak suka bongkar-bongkar rahasia. Karena dia merasa bahwa orang ini
sangat bisa memberikan solusi atau sangat cocok untuk diajak ngobrol, diajak curhat gitu. Jadi dia merasa nyaman untuk mengeluarkan unek-uneknya kepada orang yang dia ingin curhat itu. Jadi saya rasa selama dia curhat itu, dia tidak melakukan perselingkuhan kepada orang yang dicurhat itu. Dan saya rasa ketika dia curhat sama lawan jenisnya, dan dia tidak melakukan perselingkuhan, itu menurut saya sah-sah saja. Tapi kalau kita curhat kepada orang terus kita melakukan perselingkuhan dengan orang yang kita curhat itu, bahwa itu kita sebenarnya sudah salah, tidak bisa dibela dan apapun itu. Dan saya pengen memberitahu kepada kalian bedanya perhitungan dengan pelit. Kalau perhitungan itu banyak pertimbangan, banyak hal-hal yang harus dia pertimbangkan, banyak hal-hal yang harus dia perhitungkan, banyak hal-hal yang harus dia hitung, dari segi pengeluaran, dari segi kebutuhan istri, dari segi kebutuhan anak, dari segi kebutuhan rumah tangga, dari segi kebutuhan diri pribadinya dia, dari segi kebutuhan karyawan, atau mungkin dari segi kebutuhan apapun itu semuanya harus diperhitungkan dan harus dihitung. Bukannya pilih, tapi semuanya harus dihitung-hitung. Jangan kalian membandingkan bahwa pemberian suami kamu berbeda dengan pemberian suaminya orang lain. Kalau pemberian suami orang lain itu dia bisa royal dan dia bisa berlebih, mungkin aja rezekinya lebih tinggi daripada suami kamu. Jangan kalian memaksakan suami kamu untuk berroyal-royal kepada kalian, sementara suami kalian ini penghasilannya tidak seperti suami orang lain yang pendapatannya lebih dari suami kamu. Kalau kalian selalu berfokus kepada materi dan selalu merasa kurang ketika udah dinafkahi sama suami kalian, terus kalian merasa kurang, terus dengan alasan itu kalian melakukan perselingkuhan, dengan alasan itu kalian mencari pasangan yang baru, terus dengan alasan itu kalian mengatakan suami kalian pelit, terus dengan alasan itu kalian berusaha untuk mencari alasan supaya bisa pisah dengan suami kalian. Menurut saya itu cara berpikir yang salah dan cara atau keputusan yang salah. Karena kalau kalian selalu menganggap suami kalian pelit, kalau alasan itu terus yang ada di dalam pikiran kamu, itu alasan yang selalu kamu pegang dalam prinsip kamu, maka kedepannya saya yakin kamu tidak akan pernah dapatkan pasangan yang benar-benar kamu inginkan. Karena semua manusia itu punya naluri perhitungan. Jadi kalau kalian selalu berkata bahwa suami pelit itu ditinggalkan saja, saya jamin kalau kalian meninggalkan pasangan kalian hanya karena pasangan kalian itu pelit, maka saya jamin kalian tidak akan pernah dapatkan lagi. Saya jamin kalian tidak akan pernah dapat pasangan. Saya rasa alasan untuk mengatakan suami itu pelit adalah alasan yang labil, sangat kekanak-kanakan. Bukannya berusaha untuk berkomunikasi sama suami kamu untuk memperbaiki hubungan, tapi kalian karena dengan alasan pelit aja, terus dengan alasan kalian sudah dinafkahi tapi masih aja merasa kurang, terus kalian mengambil keputusan untuk berselingkuh dan berusaha mencari-cari alasan supaya bisa pisah dengan suami kalian. Saya rasa itu suatu alasan yang sangat kekanak-kanakan, sangat labil. Dan kalau kalian selalu berpikir seperti itu, bahwa fokusnya kalian hanya materi, kalian tidak akan pernah puas dan kalian akan cerai lagi. Kalian akan cerai. Dan ketika kalian berfokus kepada materi, ketika kalian selalu berfokus kepada materi, maka kedepannya pasangan kalian akan tidak nyaman sama kalian. Dan kedepannya kalian akan cerai terus. Kenapa saya akan katakan kalian akan cerainya berkali-kali? Karena di pikiran kalian hanya materi, bukan ilmu pengetahuan tentang rumah tangga itu. Bukan ilmu pengetahuan untuk mempertahankan rumah tangga. Sebenarnya kita harus memperbanyak ilmu untuk mempertahankan rumah tangga, bukan mendepankan egoisme di dalam diri kita. Jangan menjadikan sesuatu alasan bahwa pasangan kita itu pelit untuk berpisah. Kalau itu alasannya kalian, saya jamin kalian akan ketika kalian menikah lagi, kalian akan bercerai dengan suami kalian yang baru, dan itu akan terus berterus. Kalian akan berkali-kali bercerai karena di pikiran kalian hanya uang dan uang, bukan ilmu pengetahuan untuk menghargai suami, bukan ilmu pengetahuan untuk menghargai seseorang, bukan ilmu memperbanyak ilmu pengetahuan untuk mempertahankan hubungan itu. Karena alasan yang kalian pakai atau alibi yang kalian pakai adalah sesuatu alasan yang sangat kekanak-kanakan dan sangat labil, dan saya jamin kedepannya alasan itu yang akan membuat kalian terbelenggu, terpenjara, dan itu kalian tidak akan menemukan pasangan yang kalian butuh, yang sesuai dengan seleranya kalian. Dan kalau prinsip itu selalu atau pemikiran itu selalu kalian pegang, maka saya jamin kalian akan bercerai berkali-kali. Kalian tidak akan pernah dapat pasangan yang kalian mau, karena kalian akan bercerai berkali-kali, berpisah berkali-kali, karena alasan yang kalian pakai adalah alasan yang sangat labil.
Saya Onel Victor. Thanks berat untuk semuanya.